Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Allah yang dengan kebaikannya memudahkan setiap langkah. Allah dengan kebaikannya menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia, majlis ilmi, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang disukai oleh para malaikat. Maka mudah-mudahan setiap kaki yang kita langkahkan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat, dan mudah-mudahan selama kita duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan, mendapatkan rahmat, dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat Al-Qur'an, yang dimana adalah Al-Qur'an sumber ilmu. Dan dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, kita semua menjadi mulia, menjadi istimewa. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan walaupun satu ayat, satu hadis, mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan, dan menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, sehat jasmani, sehat rohani, lancar urusannya, selamat dunia akhirat. Amin. Kita melanjutkan bahasan 3 atau 4 bulan yang lalu. Barangkali ingat-ingat lupa, atau sudah lupa baru ingat, atau belum ingat sudah lupa. Ya. Surat Al-Furqan ayat 63. Sedikit saya ulas ya, flashback ke belakang. Ayat ke-63-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba Allah itu alladzina, yaitu yamshuna 'alal ardi haunan, mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Itu ciri pertama. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka cirinya adalah ketika berjalan, maksudnya ketika beraktivitas, ketika berinteraksi, ketika menjalani kehidupan, baik ketika di rumah bersama anak istri, ketika di masjid bersama jamaah, ketika di luar bersama masyarakat, itu sifat yang dimilikinya adalah haunan, rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin merasa ingin dihargai, atau tidak ingin kemudian kelihatan atau bahkan merasakan ingin dipandang sebagai orang yang terhormat. Enggak. Jadi betul-betul yang penting adalah dia mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kemarin sudah baca, sudah kaji 2 kalimat ya, ada ibad, ada abid. Coba disimak dari sisi aswatnya, suaranya, gagah mana? Ibad dan abid, gagah mana? Hah? Nah, dari sisi artikulasi suaranya kan beda ya. Ibad atau abid. Ya.
Nah, abid ini adalah hamba Allah yang umum, manusia lah, baik mukmin atau kafir, baik orang yang baik atau orang yang tidak baik, orang pintar atau orang bodoh, itu masuk dalam kategori abid. Berbeda dengan ibad, apalagi nisbatnya disandarkan kepada Allah. Ibadur Rahman, artinya apapun, sekali lagi, apapun yang disandarkan kepada Allah maka akan mulia. Sekali lagi, apapun dan siapapun yang disandarkan kepada Allah pasti mulia. Contoh Muhammad Muhammadullah atau Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah. Nabi Muhammad itu asalnya orang biasa, manusia seperti kita, tapi begitu dapat perintah dari Allah, diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah menjadi kekasih Allah, maka mulia. Bukan hanya di pandangan Allah, tapi juga di pandangan kita. Karena orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, pasti dimuliakan juga oleh kita. Beda ketika orang dimuliakan oleh manusia, belum tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, ketika kita buka dalam Al-Quran, kalimat masjid pasti nyendernya ke Allah. Contoh misalkan dalam Quran surat Al-Jin, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau masjid dinisbatkan kepada Allah, maka akan mulia. Sekali lagi, kalau masjid dinisbatkan kepada Allah akan mulia. Tanda mulianya adalah makmur, jamaahnya banyak, kegiatannya banyak. Itu menunjukkan bahwa masjid itu dinisbatkannya kepada Allah. Tapi kalau masjid itu dinisbatkan kepada pribadi, misalkan masjid saya, masjid keluarga saya, maka yang sholat biasanya sekeluarga namanya hukum. Atau masjid misalkan ormas A, no sholat sebatas anggota dan simpatisan. Tapi begitu masjidnya masjid Allah, siapapun selama dia muslim, walaupun mungkin beda organisasi, walaupun mungkin bukan keluarganya, tapi kalau di masjid ini yang disembah Allah Subhanahu wa taala, cara sholatnya seperti Rasul dan bacaan yang dibacanya adalah Al-Qur'an, maka insya Allah akan ramai, akan penuh, akan berkah. Pun demikian ketika ibadur Rahman, seorang hamba dinisbatkan kepada Allah, maka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah akan bimbing, sehingga ketika berjalan, ketika bersosial, ketika berinteraksi, ketika bergaul, bawaannya haunan, rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri, apalagi sombong, na'udzubillah, apalagi takabur, enggak. Itu poin yang pertama. Jadi pengertian dari haunan ini tidak menunjukkan bahwa kita misalkan karena ingin disebut seorang yang soleh, akhirnya cenderung kalau orang soleh itu leles, kemudian kayak lemes, enggak. Atau misalkan kita ingin disebut seorang yang gagah, kemudian membusungkan badan juga enggak. Jadi profesional begitu. Jadi intinya adalah seorang hamba Allah adalah mereka yang tidak ada dalam hatinya kesombongan. Sekali lagi, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dalam hatinya tidak ada kesombongan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Maraghi bahwa innahum la yatakabbarun, bahwa mereka hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang la yatakabbarun, tidak takabur, tidak merasa besar diri. Kalau merasa besar diri, besar atau kecil? Merasa besar diri, besar atau kecil? Kecil, cuman perasaannya yang besar. Itu namanya istakbaro. Dulu iblis, kenapa tidak mau disuruh sujud oleh Allah kepada Adam? Karena aba wastakbaro, menolak, dan istakbaro, merasa besar. Iblis kecil atau besar? Kecil tapi merasa besar. Begitu. Jadi innahum la yatakabbarun, ya. Mereka tidak takabur, tidak besar kepala atau tidak sombong dan tidak merasa sombong. Wala yatajabbarun, juga mereka tidak
memaksakan diri. Orang sombong itu biasanya apa? Kalau orang sudah sombong biasanya suka apa? Jabbar itu apa istilahnya itu? Memaksakan, kemudian menindak dengan tidak adil, atau apa istilahnya itu ya? Otoriter, betul. Jabbar itu adalah otoriter. Merasa bahwa dia mampu, punya kekuasaan, punya kemampuan, maka dia akan otoriter. Itu tipe bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Tidak ada dalam hatinya terbesit melakukan kesewenang-wenangan, dan tidak juga ingin merusak bumi atau kehidupan, tidak. Jadi teka emut lah hoyong ngarusak itunya pedah gaduh harta, ye babad, ye nanti rumpak, ye jadi enggak. Jadi ketika punya uang dipakai bukan untuk merusak alam, tapi justru dipakai untuk menyeimbangkan dan melestarikan alam. Kan ada ya orang yang punya uang, kemudian dia membeli, kemudian dia rusak alam, sampai akhirnya menjadi pemicu banjir dan longsor. Naudzubillahi min zalik. Nah, orang yang hamba Allah itu tidak ada dalam hatinya perasaan atau keinginan untuk melakukan kesewenang-wenangan, atau tidak ada dalam hatinya terbesit keinginan untuk merusak ekosistem atau tatanan kehidupan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang pertama ya, ibadur rahman, hamba Allah adalah yang yamshuna 'alal ardi haunan. Ketika berjalan itu tidak sombong, justru merendah hati. Ya. Jadi rendah diri, rendah hati, Pak. Nah, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama manusia. Saya lagi, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan. Nah, haunan itu asalnya kalimatnya hina, Pak. Ini kan ibadullah ya, hamba Allah. Maka ketika dia hidup itu merasa hina. Pertanyaannya, merasa hinanya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Nah, makanya orang beriman itu akan senantiasa merasa bahwa Allah itu ada di mana-mana. Maksudnya kemanapun dia berada pasti Allah ada gitu bersamanya, sehingga tidak ada dalam hatinya terbesit ingin sombong, karena dia sadar bahwa Allah bersamanya, Allah melihatnya, sehingga tidak ada keinginan untuk menunjukkan kesombongan, karena sombong itu adalah pakaian Allah, sehingga dia merasa hina, selalu diawasi, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan hina itu kepada Allah akan menumbuhkan rendah hati di hadapan manusia, karena menyadari bahwa kita dan Anda adalah manusia yang sama, yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kalau mau bangga, bangga apa? Manusia kalau mau dibanggakan, bangga apa? Fisik? Ada cerita kan, saya dengar cerita dari seorang kiai, seorang ajengan. Jadi ada seorang preman, Pak. Kerengorak mah gagah pokoknya mah. Tato nage rimil. Bahkan tato nanti di dia gambarnya gambar singa. Maung ya singanya. Gagah pokoknya mah. Kemudian di menjelang tua, sekitar umur 50-60 tahunan, dia baru kemudian insaf. Baru insaf dan dapat kesempatan untuk berangkat umroh atau berangkat haji ya. Singkat cerita berangkat haji, Pak. Pas di haram ya, ketika tawaf dia menangis, Pak, dan malu. Mencek bahasa orang. Dia menutupi kan, kalau ihram pasti kan sebelah diperlihatkannya, sebelah kiri ya, perlihatkan. Nah, dia nggak mau, maksa, pokoknya nggak mau, saya pokoknya pengen ditutup. Ini kan nggak boleh, ini syaratnya mesti begitu, nggak mau. Nah, mencek bahasa orang mah ai bahula ngajar ditinggali tuh ari ayeuna malu. Ternyata bukan malu ketato apa di antara
Kabayangkan pami nuju gagah mah Pak kapungkur. Si tato teh gambar singa, kumaha gitu sepuh jadi mengerut kan. Nu akhirnya tato singa teh cigah ucing. Ucing kapeotan gitu. jadi kalau kita mau bangga apa yang mesti dibanggakan baheula karena ngora gagah teh ayeuna makan beda deui. Ya, tato kita cigah singa, eta sepuh mah tos naon tos kriut gitu. Akhirnya cigah singa anu kelaparan. Itu kalau mau membanggakan. Harta apa yang akan kita banggakan? Semuanya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun merasa bangga dengan hartanya. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah ke tanah dia dengan hartanya. Firaun merasa bangga dengan kekuasaannya sampai kemudian mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Bayangkan, tidak ada manusia yang berani mengklaim sebagai Tuhan kecuali Firaun. Di kita cuma ngaku paling sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai malaikat. Ini mengaku Tuhan, bahkan a'la, Tuhannya juga tinggi. Bukan menandingi lagi Tuhan, tapi melebihi Tuhan. Aku rabbukum, Tuhan kalian, a'la, yang maha tinggi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Bahkan jasadnya Allah buat utuh supaya menjadi ayatan, tanda kekuasaan bagi orang setelahnya. Jasad Firaun sampai hari ini tetap ada, tidak dimakan oleh bakteri atau oleh ulat, utuh. Menurut penelitian karena mengandung bla bla bla, bukan, tapi dalam Quran sebutkan bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang setelahnya. Maka siapapun, seolah Allah ingin mengatakan siapapun yang merasa sombong, mengklaim dirinya sebagai Tuhan melebihi aku, maka nasibnya akan sama atau bahkan lebih buruk daripada Firaun. Begitu. Jadi apa yang akan kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang jago bela diri, tapi ketika kena lada itu ada ahli muang thai jagolah. Petarung muang thai jago di Indonesia lah. Itu disuguhan lada mencret mules. Jadi anggar kan seorang petarung hebat ketika di ring, tapi ketika dikasih lada tetap dia mules gitu, bolak-balik ke jamban. Jadi sekali lagi apa yang akan mesti kita banggakan? Tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang kita miliki semuanya akan hilang. Sekali lagi, apa yang kita miliki semuanya akan hilang. Yang kita punya hari ini, Pak, harta yang sudah kita sumbangkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita keluarkan zakatnya, yang sudah kita berikan ke masjid, yang sudah kita berikan ke fakir miskin, itu harta kita. Adapun harta yang hari ini di dompet, di ATM, saham, itu belum tentu milik kita. Bisa jadi kita mati besok, harta itu diperebutkan oleh ahli waris kita. Maka kata Nabi, harta kita adalah, milik kita adalah baju yang sudah lusuh, ya, makanan yang sudah kita masukkan ke dalam mulut, kemudian harta yang sudah kita sumbangkan, maka itulah harta yang akan kita bawa sampai hari kiamat. Adapun sisanya itu belum tentu menjadi milik kita, belum tentu menjadi harta kita, belum tentu menjadi bagian kita. Begitu. Jadi oleh karena itu tidak perlu ada yang kita sombongkan karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini kita bahas poin yang kedua ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza, dan apabila khatabahum al jahilun, orang-orang kafir, orang-orang jahil, ya, menyapa mereka, qalu, mereka, siapa mereka di sini, Pak? Nah, orang beriman atau hamba Allah itu akan mengatakan salama, mengucapkan kata-kata yang baik.
Jadi orang beriman atau hamba Allah, pertama dia tidak sombong, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama muslim, tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin menyombongkan diri karena tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri. Yang kedua, yaitu ketika ada orang jahil menyapa, mencibir, menyinyir, qalu salama, yang ia ucapkan adalah kata-kata yang baik, tidak dibalas kecuali dengan perkataan yang baik yang mengandung manfaat. Itu prinsipnya itu, Pak. Ini berlaku dalam segala hal. Kamarana wae atusna, dicibir assalamualaikum. Udah nggak usah ditanggapi, karena pertama kita harus menghemat energi, kedua banyak kewajiban yang mungkin belum banyak kita kerjakan, banyak ketaatan yang mungkin harus kita tuntaskan. Menanggapi orang-orang yang mencibir kita itu hanya akan membuang-buang waktu, menguras energi. Begitu. Jangan menghabiskan umur kita, waktu kita untuk membahas, meladeni orang-orang yang sebetulnya tidak usah kita ladeni, karena hanya akan sekali lagi menguras energi, menyita ketaatan dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang baik adalah salamat, doakeun cing salamet. Lagi doakan saja cing salamet. Wa idza khatabahum al-jahilun, dalam tafsir As-Shaghir disebutkan, maksudnya apabila mereka orang-orang jahil menyapa orang-orang beriman hamba Allah bima yakrahuna, ya, dengan sesuatu yang mereka tidak sukai. Maksudnya sapaannya itu sapaan yang tidak enak didengar gitu. Sekali lagi, mereka orang-orang yang jahil. Nah, jahil itu yang bagaimana, Pak? Pengertian jahil itu apa? Jahil. Nah, bodoh itu ada dua nanti. Ada bodoh tidak berilmu, dia tidak tahu apa-apa lah. Bodoh, ya. Ini tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, itu jahil. Ini yang pertama. Nah, jahil itu ada dua. Ada jahlun murakkab, ada jahlun basit. Kalau istilah Sunda, aya bodoh kata toloyo, aya bodoh alewoh. Kalau kita bodoh kata toloyo, bodoh alewoh kita. Saya bodoh alewoh mungkin. Alewoh atau kata toloyo. bodoh nanti jahlun basit itu ya bodoh alewoh. Artinya dalam satu sisi kita punya pengetahuan, tapi sisi lain kita tidak tahu. Ya, abdi misalkan dari sisi keilmuan sifatna agama mungkin tahu, tapi sifat ilmu-ilmu umum mungkin saya kurang tahu, itu saya bodoh alewah. Artinya dalam urusan ilmu umum saya bodoh, itu bodoh alewah. Jadi pengetahuannya tidak sempurna. Dia tahu dalam satu hal tapi tidak tahu dalam hal yang lain, itu bodoh alewah atau jahlun basit. Ada yang kedua jahlun murakkab, ya. Bodoh kata toloyo. Jadi ke rumah tengarti, sok pinter, sombong deh gitu. Ke rumah tengarti, tidak tahu apa-apa, sok pinter, sombong. Itu bodoh kata toloyo atau jahlun murakkab. Nah, dari sisi pengetahuan ya. Nah, kemudian makna yang kedua, bodoh itu adalah orang yang pinter, punya pengetahuan, tapi tidak paham terhadap ilmu agama, disebut juga jahil. Orang-orang Quraisy pada zaman Nabi disebut apa? Jahiliyah. Apakah mereka orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu? Punya, tapi kenapa disebut jahiliyah? Tidak tahu kebenaran. Itu tidak tahu kebenaran, Bu. Jadi kita bahasa sekarang tidak menggunakan hati nurani. Akalnya ada kan, tapi tidak menggunakan hati nurani. Ada nggak orang yang berakal tidak menggunakan hati nurani? Oh, banyak.
Di antaranya orang sombong. Dia tahu orang pintar kan sombong itu. Makanya di istilah Sunda ada apa? Ada pintar kabalinger. Berarti orang pintar, dia orang hebat, orang berilmu. Tapi kabalinger, dia memanfaatkan ilmunya untuk mendolimi orang lain, menganiaya orang lain. Itu orang jahil sebetulnya. Kenapa disebut jahil? Karena dia tidak bisa memilih kebaikan, tidak bisa memilih kebenaran. Maka disebut dengan jahiliyah. Maka orang-orang yang berperilaku tidak seperti orang beriman sebagaimana hamba Allah, maka disebut jahil. Prinsipnya itu jahil itu. Jadi jahil itu bukan berarti memang bodoh, tapi orang yang pintar tapi ngeyel. Mending pintar mending bener, Pak. Hah? Mending pintar mending bener. Mending pintar mending bodoh. Benar atau kita itu mesti pintar, mesti benar, Pak? Benar. Mesti benar, karena orang benar pasti pintar. Orang pintar belum tentu benar. Kalau milih misalkan kita baik mending baik pintar misalnya gini. Jadi kita itu memang harus menjadi orang yang pintar, ya, dan benar, pintar dan benar kalau bisa. Sekali lagi, kalau bisa jadi orang yang ya pintar ya benar. Sekali lagi itu kalau bisa ya, dan itu adalah pilihan yang ideal, mestinya begitu. Pintar benar atau benar pintar. Kalau tidak pintar benar ya benar walaupun nggak pintar. Sebab nanti Bu, kalau orang yang pintar apalagi merasa pintar akan susah dibenarkan. Tapi orang yang nggak pintar, kalau dia mau benar akan mudah dibenarkan. Kenapa orang pintar susah dibenarkan? Karena kata seorang ustadz, karena orang pintar suka punya mazhab ngeyeliyah, suka ngeyel karena kepintarannya. Kalau orang bodoh yang mau benar akan mudah, ya, akan mudah pintar. Kenapa? Karena ada keinginan untuk benar. Kadang orang pintar, ya, karena merasa pintar, dia tidak mau menerima kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam bahasa Arab ada dua istilahnya. Saya sudah sampaikan kan? Ada jahil, ada zalim. Jahil, zalim. Jahil berarti orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Zalim, orang yang suka menganiaya. Pertanyaannya, yang suka zalim itu yang suka menganiaya itu yang jahil, yang zalim? Salah pertanyaannya. Ini gambaran apa, Pak? Ini gambaran apa? 100.000 buat saya. Oke, betul. Jahil itu gambaran orang bodoh. Dolim gambaran orang pintar. Karena orang jahil gak mungkin mendolimi, karena dia tidak tahu caranya. Sedangkan orang dolim karena dia punya ilmu, ketika ilmunya disalah gunakan maka dia akan berbuat zalim. Begitu. Nah, nanti ada kejahilan yang murakkab tadi, Pak. Jahil dalam urusan dunia, juga jahil dalam urusan agama. Makanya dalam istilah Quran, ada kalimat jahula. Jahul. Kira-kira gimana, Pak? Jahul berarti kebodohannya gimana? Dahsyat, ya, jahul, bodoh pisan gitu sih. Gitu. Ada juga zolum. Zolum ini juga sama, zolum. Yang jahul, yang dolum siapa, Pak?
Coba buka ayatnya. Ini ada satu ayat yang mesti kita renungkan. Coba buka Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Surat 33 ayat ke-70 ayat 72 ya. Hampir terakhir. Ada? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya, Allah sesungguhnya kami, kata Allah, aradna menawarkan amanata amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina, namun semuanya menolak. Terus fa'abaina ayyahmil naha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ya, langit, bumi, gunung itu semuanya menolak untuk memikul amanah itu. Fa ashfaqna, dan kemudian mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena terlalu berat. Maka apa? Lalu wahamalahal insan, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Innahu, sesungguhnya, kana zaluman jahula. Jahula apa? Amat apa? Amat dolim dan sangat bodoh. Ada kan kalimatnya ya? Oke, kita coba renungkan. Ini maksudnya amanat di sini apa kira-kira? Amanat di sini menurut para ulama diantaranya adalah kewajiban untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Ini apa gambaran secara umumnya. Jadi amanah di sini adalah amanah untuk memakmurkan bumi dengan cara menjadikan bumi sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung gak mau karena berat sih. Kemudian langit juga nggak mau, bumi juga nggak mau. Makanya taklif, ya, beban kewajiban beribadah itu secara penuh itu diberikan kepada manusia. Itu karena manusia siap. Kapan kita siapnya? Buktinya yang merusak alam siapa? Berarti mata kitu oge tadina nyangeman. Mata kitu oge tadina nyangeman. Dan kemudian dia merusaknya karena ada kepentingan, terdorong hawa nafsu, atau karena kebodohan. Gitu kan? Rusaknya alam itu karena dua aja itu, Bu.
orang bodoh atau karena orang dolim, orang pintar yang dolim. Itu pasti penyebab kerusakan itu cuma dua itu dalam dunia. Satu, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia melakukan satu perbuatan, satu tindakan, kemudian niatnya mungkin baik tapi malah merusak. Yang kedua dilakukan oleh orang yang pintar tapi punya keinginan pribadi sehingga rusaklah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jahil yang kedua. Jadi makna jahil yang pertama yaitu tidak tahu apa-apa. Memang nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Makna jahil yang kedua, dia tidak tahu kebenaran dan tidak bisa memilih yang benar. Itu juga jahil. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu pada pintar, Bu. Mereka ahli dagang, mereka ahli sastra, bahkan hafalannya hebat-hebat. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mereka, yaitu Islam. Maka disebut jahiliyah. Kalau kerudung itu budaya Islam, budaya jahiliyah. Jilbab budaya Islam, budaya jahiliyah. Hah? Dalilnya? Alasannya? Buktinya? Simpel aja. Tinggal Bapak tanya, kalau Arab sebelum Islam berkerudung tidak? Gitu ya pertanyaan nama. Ya, Arab sebelum Islam berkerudung tidak, berjilbab enggak? Di YouTube itu ada kontes fashion, pakaian Arab. Anak-anak kecil menampilkan model-model pakaian, ada pakaian Mekah, pakaian Madinah, pakaian Jeddah, pakaian pokoknya pakaian-pakaian negara Arab. Ketika ditampilkan, satu pun tidak ada yang berjilbab atau menutup aurat, nggak ada, terbuka. Siapa? Istrinya Abu Lahab itu, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu nggak terlihat, nggak pakai kerudung. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 malah, kalau nggak salah. Coba buka. Ayat ke-33. Ada? Ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita itu banyak menetap di rumah dan janganlah mereka bertabarruj. Jadi ketika keluar rumah itu tabarruj. Apa itu tabarruj itu? Memperlihatkan keindahan tubuh dan perhiasannya agar bisa dinikmati, dilihat oleh orang lain. Berarti berkerudung tidak. Dah hoyong katingali ku batur, jadi pamengange anting hoyong katingali ku batur, pamengange kalung hoyong katingali ku batur, pamengange genge hoyong katingali ku batur, matak jalan teh kieu we kucrak kecrik begitu. Supaya orang lain yang dilalui itu tahu bahwa dia pakai anting, pakai kalung, pakai gelang dan pakai genge, begitu. Ibu tahu sabarahannya, hilang. Itu kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu begitu, ingin memamerkan perhiasannya. Begitu. Nah, jadi orang Arab sebelum Islam itu nggak pakai kerudung, Pak. Bebulucunan cepus bahasa nama. Bebulucunan. Kecuali kalau ada di antara mereka yang menganut agama Nasrani, yang masih bersih, pasti pakai kerudung. Karena apa? Karena ajaran Islam itu sama dari sejak Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh alaihissalam, yaitu menjaga dan memuliakan kehormatan wanita. Dan cara memuliakan dan menghormati wanita adalah dengan menutupnya. Kenapa mesti ditutup? Karena Allah telah memposisikan wanita sebagai makhluk terhormat, di mana sebelum Islam pada zaman jahiliyah wanita itu diterlantarkan atau disisihkan atau didiskreditkan, diskriminasi. Itu zaman Arab tuh begitu.
Contoh misalkan, orang Yahudi dulu kalau ada seorang perempuan yang haid digimanain Pak? Itu diasingkan, dibuatkan gubuk derita selama mereka haid. Begitu. Zaman Arab kalau punya anak perempuan gimana? Hina, dibunuh. Ketika mendengar lahir siapa? Perempuan. Dhalla wajhahu muswadda wa huwa kadzib, berubah wajahnya. Marah itu. Awewe deui. Istri deui. Gitu. Itu si suaminya itu marah itu kalau dengar berita bahwa anak yang lahirnya itu adalah perempuan, karena bagi mereka melahirkan seorang anak perempuan itu adalah hina. Islam diangkat, kata Rasulullah SAW bahwa yang memiliki 3 anak perempuan dijamin masuk surga. Tuh, itu hadis apa? Bahwa kata Nabi riwayat Muslim, bahwa orang yang memiliki 3 anak perempuan dan dia sabar mendidiknya, jaminannya surga. Kalau 2, insya Allah, kata Rasul. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya tadi ajaran Islam itu adalah membuat kita mulia, terhormat. Kenapa? Islam adalah ajaran kebenaran. Maka orang yang tidak menerima Islam berarti dia adalah orang-orang yang jahil. Cuman jahil dalam pengertian bukan tidak tahu apa-apa. Mungkin profesor, doktor, ahli ilmu, tapi ketika tidak menerima kebenaran Islam, maka masuk dalam kategori jahiliyah. Maka sikap seorang ibadur rahman kalau mereka kemudian mencibir, bahasa sekarang mencibir, nyinyir, wah nggak ditangkapi Pak. Kenapa? Karena sekali lagi banyak waktu yang harus kita habiskan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ada seorang perempuan naik bis, kemudian dia lebih dulu duduk, posisinya sebelah kanan. Tiba-tiba datang ibu-ibu naik, bawa barang berat, barangnya bawa banyak. Sampai kemudian si ibu-ibu itu duduk, plus di samping si perempuan itu kemudian sampai kena gitu, ngedempet, nyeret gitu. Si perempuan gitu kan, pertama bawa barangnya ngahalangan, kedua si ibu nyeret gitu. Tapi si perempuan ini nggak melakukan apa-apa, diantep gitu. Nah, orang-orang kemudian jadi nuningalina gitu, nurisih teh si ibusna ini bawa barang loba jeung katanya nyeret ngedebet banu karek teh nu leutik misalkan. Jadi nuningalina nu greget teh gitu. Maka kemudian ada orang yang memberanikan diri bertanya, teteh mencek bahasa orang mah. Nah, henteu protes gitu. Kan hak teteh. Jadi juga bayar naik bis. Kata jawabannya apa? Kata beliau, gak akan lama lah. Mualami, mungkin dia juga sebentar lagi nyampe di tujuan yang dia capai. Atau mungkin saya juga sebentar lagi turun. Saya tidak mau menghabiskan pikiran dan waktu saya hanya untuk menanggapi sesuatu yang sebetulnya tidak beruntung buat saya, tidak bermanfaat untuk saya. Diantep. Begitu. Jadi artinya si perempuan ini tahu mana yang harus dia tanggapi, mana yang tidak. Akhirnya gini, Bu, kalau orang misalkannya berikan amak, Bu, nah manfaat gak pertanyaannya? Manfaat gak? Kalau misalkan saya protes atau saya sampai debat dengan si ibu, saya juga punya hak Bu duduk di sini, ibu karek dongkap, nah bet nyenak barang jeung nyeret deui, sing lamun duikeun ka pas saya, manfaat tidak? Pertama tidak manfaat, kedua memudaratkan orang lain, kan penumpang lain mungkin menjadi bahan perhatian. Nah, orang teh kadang sok kitu ku masalah nu sepere nu teu sapira sok kapangaruhan. Gitu. Sok kapangaruhan. Apakah tidak ada persoalan yang lain yang lebih penting gitu? Dengan kita menanggapi orang-orang seperti itu nggak antep capek. Maksudnya capek itu namun orang menanggapi capek. Artinya seorang yang ibadur rahman itu dia tahu mana prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih pokok, mana yang lebih utama. Makanya ketika khotabahumul jahilun, orang-orang jahil, orang-orang yang
nggak ngerti dan nggak paham dan nggak tahu tujuan kita itu untuk apa, mereka mengatakan A, B, C, D, dia tidak terpengaruh, tidak mau menanggapi kecuali qalu salama, assalamualaikum, cing sehat, cing berkah, cing lancar, cing selamat dunia akhirat. Luar biasa kan? Contoh misalkan, Pak bade ka mana? Bade ngaos. Wah, warah kieu Pak, warah kieu mah tong ngaos Pak. Komo ayeuna mah Pak urang nongkrong we, catur sudah. Puguh catur mah ngasah otak ngaos naon, ngadangukeun bari teu ngarti. Nah, orang yang ibadur rahman dia tersenyum Pak, tong kasinggung. Naon ieu rusak agama nu kieu lah. Jangan. Justru doa kita doakan nya biasalah masing-masing we nya. Akang sok teraskeun catur, abdi insyaallah ngaos. Akang cing kengeng manfaat tina caturna, abdi mudah doakeun cing istiqomah, beres Pak. Kalau kemudian kita tanggapi debat misalkan, habis waktu kita. Banyak kewajiban yang mungkin harusnya kita fokus untuk menuntaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi orang-orang seperti itu bukan untuk dilayani, Bu. Coba buka Quran surat Al-Ahzab surat Al-A'raf ayat 199. Ayat 199. Surat Al-A'raf surat ke 7 ayat ke 199. Udah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Coba ini kalimatnya luar biasa, Bu. Khudil afwa apa? Jadilah seorang pemaaf, tong kasinggungan, tong punungan, tong baedan. Maafkan kesalahan orang. Nggak percuma kita pikirin, percuma kita bayangin, dugikeun ka emut sari-sari dinten eta kecariosan eta cing manfaat teu. Henteu, nu aya mah jadi malah mata jadi penyakit. Ya. Ini kalimatnya unik, Pak. Khudil afwa. Bapak tahu khudil afwa itu apa? Saya sudah sampaikan kan? Khudil afwa ini yang pertama ya. Ya, khud al afwa. Ambillah pemaaf. Maksudnya jadilah seorang pemaaf. Oke. Pernah atau masih ingat Pak, apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Ada istighfar, ada al-afu, Allahumma inna nas'alukal afwa, atau doa yang kita ucapkan di 10 terakhir pada malam ganjil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu maksudnya apa? Atau apa bedanya dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih? Ada al-afu, ada istighfar ya. Istighfar, Pak. Istighfar itu meminta. Jadi ini kalimat dari goparo. Goparo itu asalnya adalah menutup. Jadi istighfar maksudnya meminta dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak
tidak diungkit-ungkit, disembunyikan. Tapi ada nggak dosanya? Hah? Ada, cuman disembunyikan, itu istighfar. Jadi permintaan kita minimal itu, Pak. Jadi kalau istighfar, minta agar dosa kita nanti nggak dihisab, nggak diaudit oleh Allah. Atau Allah audit, Allah hisab, cuman Allah maafkan. Allah kemudian menganulir atau menutup, Allah kemudian memaklumi kesalahan kita karena kita udah minta ampun. Itu namanya istighfar. Kalau al-afu itu seolah-olah kita minta kepada Allah agar dosa yang pernah kita lakukan dihapus dalam catatan malaikat atau di-cut dalam putaran video kehidupan, sehingga tidak diaudit dan tidak ditayangkan di yaumil hisab. Itu bedanya. Makanya ketika ibu memaafkan, berarti jangan pernah mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang kepada kita. Anggap we teu pernah nyarios kitu, anggap we teu pernah kitu, beres. Dan aku saya tegas dihampura. Nah, engko dimaafkan, tapi diterus dicarios-carios cara ngamaafkeun teh. Gitu bedanya, Pak. Jadi ini tingkat tinggi nih. Kalau ini minta seluruh kebaikan, seluruh keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini minta agar minimalnya tutupan ya Allah, izin abdi teh dosa. Lan nepikeun ka dosa abdi ditemrakeun ku Allah. Tutup ya Allah. Artinya kita minta dosa kita walaupun nanti oleh Allah akan disebutkan, tapi kemudian kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan tapi dihukum, tidak dihukum oleh Allah. Kalau istighfar itu minta ditutup. Kalau al-afu itu minta apa? Dihapus. Jadi khudil afwa, jadilah seorang pemaaf. Ciri pemaaf itu tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang. Ini yang susah, Pak. Ini yang susah. Makanya ada 3 amalan yang pahalanya melimpah sekali. 1, saum. Pahalanya itu hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Malaikat aja nggak tahu Pak pahala saum itu. Yang kedua, sabar. Bighairi hisab, tanpa batas. Yang ketiga ini memaafkan. Jadi 3 amalan yang pahalanya melimpah tanpa batas, banyak tak terhingga. 1 saum, 2 sabar, ketiga memaafkan. Ini 3 amalan yang paling susah. Saum gampang tuh Pak. Tetuang mah gampang, teminum gampang ya. Tapi menjadi seorang soim, ahli saum yang baik susah. Apakah orang yang saum mesti banyak tidur? Kan enggak juga ya. Enggak. Pedah nuju saum, aduh kandak-kandak leles gitu tuh Pak. Aduh punten nuju saum ya abi teh kan. Artinya itu yang susah itu. Kalau sekedar tidak makan tidak minum mudah, tapi menjaga keutamaan saum itu yang susah. Kemudian sabar gampang susah. Masya Allah, apalagi kalau sigah Pak RW-nya gaduh jabatan ningali warga, acan keluarga, di bumi bereskeun anak jeung istri karek keluar salengkah warga tos ngantosan uruskeun. Kalau tidak dengan sabar repot. Kemudian memaafkan. Sebab apa? Di istilah, apalagi istilah Sunda, ya istilah naon Pak? Neuteuli. Neuteuli teh kumaha? Bukan. Apa neuteuli Ibu? Ini neuteuli teh. Tah, inget wae. Jadi kabayang-bayang ka iman. Jadi kacibit ati. Jadi si hatenya itu tepira gitu. Padahal bisa jadi maksudnya mah teu kitu. Ngan rasa nyeri hatenya. Tadi ku ucapan tadi astagfirullahaladzim. Kudu kumaha eta jelema ku teh kudu diringsakeun wae kitu, kudu diberesan atau napi dikeresekan atau dikarungan. Ka emut-emut gitu. Itu neuteuli itu. Cing capek teh Pak. Capek. Rugi nyalira. Kita. Jadi seorang pemaaf itu kita mampu menghilangkan, saya lagi, kesalahan orang seolah-olah orang itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah ngata-ngatain yang tidak baik. Udah lupakan saja. Eta.
disuruhnya untuk al-afwa. Khudil afwa, satu itu maksudnya apa? Pak, entong aku gulung nyotos urang kan nyeri hatenya tadi teh neuteuli ka emut-emut cing manfaatna naon, sedangkan pada saat itu ada ketaatan yang mesti kita lakukan. Ya, pernah kan ada orang yang kemudian datang, Ustaz, nah abdi nyeri hati ku si fulan 2 hari itu bisa sare tuh kan ruginya lira 2 hari itu bisa sare pi orang sahat cek cing kuring teh kunaon Kang kunaon cek urang mah teu sapira kan pada sudah kena juk kieu tukang tuh eta mah teu kahaja meureun heureuy meureun cenah pokona mah tuh kan pokona mah saya mah pokona mah nyeri hate we teu geunah gitu. Duikeun ke akhirna tadi teu bisa sare hiji. Kedua tidak bisa ikut ujian. Kawan teu fokus. Teu fokus. Katiluna akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Kan rugi sendiri, Pak. Makanya seorang muslim itu ibadur rahman dituntut untuk apa? Fokus mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya hari ini dan esok. Apapun yang sudah terjadi biarlah berlalu. Jadikan sebuah evaluasi agar jangan sampai terulang kembali, begitu. Dan memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu sebuah amal soleh yang luar biasa, Bu. Saya pernah ya hampir 2 tahun, Bu, jadi hati cek kasar nama. Ketika saya renungkan, kenapa sih saya mesti sakit hati? Ada orang yang datang ke rumah saya, sampai kan enggak maksa minta untuk dilatih, jauh-jauh kan. Wah akhirnya oke, saya turuti latihan lah. Oke, minta dan bisa nggak latih di tempat saya? Oke, bisa. Datang tiap malam jam 9 baru latihan, jam 12 saya sampai di rumah jam 1. Jika cerita ketika saya mau ke sana ngelatih sudah tidak ada akses lagi, ternyata sudah diganti sama orang lain. Gitu. Nah, ketika kemudian urang teh nah ini teu nyarios kan? Atau cek istilah Sunda naon hade ku basa goreng ku basa, naon kesalahan saya kan? Wah, saya telepon teu diangkat, Pak. Di SMS teu dibalas. Coba ketemu dengan orang lain, Kang. Penak teuing si anu, penak. Aya. Partoskeun, nah telepon abi teu diangkat, SMS teu dibalas gitu we, Pak. Dan itu betul-betul asa nyesek gitu kan hati. Betul. Asa gitu. Sampai kemudian itu hampir 2 tahun itu masih aya gitu mengadangu nami eta teh asa nyoredat nanti lain nyoredat deui, Pak. Asa rahet jeung sana berat gitu. Nah, sampai kemudian saya dapat ilmu, kata seorang ustad, antum bapak-bapak, teman-teman semuanya ketika keluar rumah apa yang Anda lihat itu coba jadikan sebuah kebaikan. Contoh, lihat ada orang yang sedang ngedorong roda, doakan ya Allah saya titip orang ini saudara saya ini, mudah-mudahan dia dimudahkan rezekinya, berkah panjang umurnya. Lihat tukang bakso lagi jualan, ya Allah abdi nitip tukang bakso bubuhan abi tetiasa mesir jeung ngaborong, cing sehat, cing selamat, cing berkah. Setiap orang yang kita lihat kita doakan, enak rasok cenah. Dan itu kita coba, ternyata akhirnya saya rubah. Orang yang tadinya saya sakit hati, doakan weh. Kita doakan tiap saat, Bu. Ketika akhirnya ya Allah titipkeun lah abdi ayeuna tos ikhlas, nitip anjeunna cing sehat, cing berkah, cing selamat, cing diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, bla bla, doakeun weh. Itu luar biasa. Setelah itu ternyata ada kabar bahwa dia nitip salam, Pak. Padahal sudah sekian tahun enggak ketemu. Kita rubah ternyata hatinya, ditata hati kita untuk tidak lagi mengingat keburukannya, kita rubah untuk mendoakannya. Ternyata ketemu bukan enggak, saya ada orang yang kemudian datang, titip salam tu si fulan tuh, ku anaknya ku abdi gitu, kanu lain mah titip tadi angkat, tadi respon. Tapi ketika kita lupakan Pak keburukannya, malah ku Allah ternyata berikan hadiah berupa salam. Nitip salam itu kan berarti ngadoakeun dia saya supaya selamat kan, itu luar biasa. Dan saya pikir hanya capek. Akhirnya hari ini dan mudah-mudahan seterusnya kita istiqomah
Dah kita nggak mau disibukkan dengan orang-orang yang seperti itu. Masih banyak kewajiban yang belum kita tuntaskan, masih banyak pekerjaan yang belum kita kerjakan. Ya udah fokus aja ke depan. Makanya jadilah orang pemaaf itu enak, Bu. Lupakan keburukan-keburukan, fokus kebaikan-kebaikan. Makanya khudil afa wa'mur bil urfi. Jadilah seorang pemaaf dan perbanyaklah kebaikan atau berbuatlah baik. Oke, berarti kan apa? Sekali lagi jangan menghiraukan, udah biarin aja. Kita maafkan, sudah lupakan saja. Kemudian fokus untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, mungkin banyak orang yang mencibir, menghina, biarin saja. Wa a'rid anil jahilin. Wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang jahil, jangan ditanggapi, jangan direspon, biarin saja. Fokus dengan apa yang mesti kita lakukan, itu orang hebat. Nah, itulah ibadur rahman. Bahkan bukan a'rid saja, bukan kita membiarkan atau tidak menanggapi. Ini ada kelebihannya orang ibadur rahman itu apa? Qalu salama. Mereka mengatakan kata-kata yang baik. Jadi salama di sini ya. Kata An-Nuhas, laisa salaman minat taslim, innama huwa minat tasallum. Jadi qaulu salama di sini bukan mengucapkan assalamualaikum, tapi lebih dari itu, yaitu mendoakan atau mengata-ngatain yang baik-baik. Kang, cing salamet, cing sehat walafiat, berkah, lancar, kemudian dapat kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Jadi aneh kan? Ini luar biasa. Pak RW kumaha ya? Masa saya teu kebahagiaan? Pak RW pilih kasih. Cek Pak RW tente Kang. Wah, makanya gitu-gitu. Tos sing ngaleos. Saya mah percaya ke Pak RW. Wios, yang penting mah percaya mah ka Allah we gitu. Ya diusap dan nanti ya Allah titip anjeunna. Cing dipasihan keselamatan, hidayah, dihampura segala dosana, ditingkatkan derajatnya, hilang tak dengan seketika perasaan itu. Saya belamun ku urang Pak nu diemutan nu awona, ini akan mudah diprovokasi oleh syaitan, akan mudah ditunggangi oleh syaitan, kemudian merusak hati. Kalau sudah merusak hati, tadi satu neuteli, kedua dendam. Kalau sudah dendam, maka dia akan mudah ditunggangi oleh syaitan. Kesanahnya adalah pertengkaran, kemudian kerusakan. Caduk aing marek kadinya dia nyeri hati tah. Ya gitu kan orang Sunda mah. Wah, pokoknya mah. Maka semua kebaikannya hilang. Gitu. Karena apa? Sudah diprovokasi oleh syaitan ya untuk kemudian menutupi kebaikan orang yang pernah sakit hati, orang menyakit hatinya. Itu kan rugi sebetulnya. Rugi, Pak. Nah, itu ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur rahman, hamba Allah itu fokus untuk menata hati-hati jangan sombong dan jangan ujub. Kita nggak sombong tapi ujub sama aja, nggak boleh Pak. Apa bedanya sombong dengan ujub? Hah? Apa? Ai sombong? sama-sama di hati, sombong juga. Nah, kalau sombong itu ingin dilihat oleh orang lain supaya memuji. Asa pangaingna, batur harus menghormati saya. Dinasehati nggak mau karena merasa saya teh pangpinterna di dia, saya senior, didinya saha. Itu orang sombong, Pak. Kalau ujub, abdi mah tarah gituan, alhamdulillah aya mah jadi bager da. Tak ujub teh. Ya, makanya jangan tertipu, Pak. Setelah kita terbebas dari sombong, hati-hati dengan ujub. Dua-duanya tidak boleh. Ngejep pokoknya mah gitu. Kita nggak sombong, Pak. Kejebak ujub. Bahaya juga gitu, nggak boleh gitu. Alhamdulillah abdi mah dipasihan ku Allah keistiqomahan, pikeun ngaos masyaallah. Hati-hati itu ujub itu. Ujub itu apa? Bangga diri.
Ari sombong mah sombong membesarkan diri, tah aing teh. Ari ujub mah dia kecil tapi ngabanggakeun dengan kekecilannya. Dia rendah tapi membanggakan dengan kerendahannya, itu nggak boleh. Dua-duanya tidak boleh dilakukan oleh kita. Itulah pentingnya kita untuk terus menata hati, membersihkan hati. Tadi udah selesai kita memaafkan orang lain, kade ulah kajebak ku ujub. Alhamdulillah Kang, abdi teh sebetulnya nyeri hati ku si ibu itu teh, tapi ku abdi terus dimaafkan insyaallah. Itu hati-hati terjebak dalam ujub, perasaan membanggakan bahwa seolah kita mampu untuk melakukan itu. Padahal semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada ibadur rahman. Wihkan ke Allah, Bu. Wihkan ke Allah, wihkan ke Allah. Gitu. Makanya alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah untuk mengembalikan semua yang kita dapatkan dari Allah. Istighfar bilih ayat seetik nyungklit atau napi ngangkat dina diri perasaan-perasaan sombong dan ujub, baik disengaja ataupun tidak. Begitu. Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, idza safiha alaihimul juhal, maksudnya apabila orang-orang bodoh memaki mereka biqaulis sayyi, ya, dengan perkataan yang jelek, lam yuqabiluhum alaihi bimislih, hamba Allah itu, ibadur rahman itu tidak akan membalasnya dengan kata-kata yang sama, tidak akan membalasnya dengan perlakuan yang sama. Bal ya'funa, malah dimaafkan. Wa yasfahuna, kemudian diampuni. Wala yaquluna illa khair, dan dia tidak mengatakan apapun kecuali yang baik-baik saja. Gitu. Jadi ketika ada orang yang tadi mencibir, menghina, menuduh, memfitnah kita itu, kita nggak terpancing, nggak terprovokasi, nggak terpengaruh. Kita malah kita maafkan, kita ampuni, kemudian kita katakan yang baik-baik. Kang, abdi mah teu aya maksad kitu, pami percanten, mudah-mudahan akang percanten ya didoakeun cing salamet. Beres. Mun teu ku urang dikecap diucapkeun, dina sujud lah. Itu keajaibannya banyak, Pak. Keajaiban mendoakan orang itu karena nanti ada hadis luar biasa. Nanti setelah ini akan saya sampaikan, ternyata ketika kita dizolimi, difitnah, kemudian diadu domba atau dituduh, kita tidak melakukan, tidak mengatakan yang buruk, itu malaikat membela kita, Pak. Namun tema tadi ku urang sebutkan akan leres, itu malaikat malah nanti akan membela kita habis-habisan. Gitu, nanti kita akan lanjutkan. Jadi seorang ibadur rahman, hamba Allah itu, kalau ada orang jahil ya mengatakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, tidak dibalas, bahkan dimaafkan, diampuni, dan tidak mengatakan apapun kecuali yang baik-baik. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taziduhu syiddatul jahil illa hilma. Sebagaimana perlakuan Nabi kepada orang-orang Arab, ketika orang Arab kan menghina Nabi dengan menuduh seorang sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kemudian mereka melempari Nabi, memfitnah Nabi, memprovokasi Nabi, mengejar-ngejar Nabi, wah gitu. Tapi ku Nabi dibalas tuh? Enggak kan? Nabi malah doakan ketika di Taif kan, di Taif bahkan dilempar sampai pelipisnya berdarah, malaikat marah kan, maka Jibril marah, ya Muhammad tinggang wae gitu ku gunung Uhud, jangan, innahum qaumun la ya'lamun, jangan malaikat, mereka nggak tahu. Saya berharap mudah-mudahan bapaknya menolak, anak cucunya ada yang beriman. Tah gitu. Keun bapana badaguang burang oge sugan tu anak incuk nama. Tah itu urang teh. Wah, sarua budak oge buah kitu entong, belum tentu. Dan ternyata memang akhirnya betul. Banyak tokoh-tokoh munafik yang pada saat zaman Nabi ada, tapi anaknya masuk Islam. Contoh, tokoh munafik zaman Rasul siapa? Abdullah bin Sabah bin Salul. Bapaknya tokoh munafik, anaknya apa? Sahabat Rasul. Abdullah bin Salul itu seorang sahabat Rasul. Itu jadi memang kita jangan kecil hati kalau ada orang yang kemudian kita ajak malah
mencibir, malah ngeyel, tidak mau, kita jangan kecil hati. Ya Allah, kalau memang dia memang Allah takdirkan tidak akan dapat hidayah, maka bukakanlah hidayah untuk anak dan turunannya. Gitu, itu orang bijak, itu luar biasa. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari hadis sahabat Nu'man bin Muqrin al-Muzanni, ya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sedang bersabda. Jadi ketika Rasul bersabda, wasaba rajulun rajulan ingdahu. Ketika Rasul bersabda, sedangkan di samping beliau ada seorang rajulun laki-laki yang sabba rajulan, mencaci seseorang. Faja'alahu rajulul al-masbub, maka seorang yang dicaci itu kemudian berkata, alaikas salam. Jadi Rasul ketika sedang bersabda, maka di samping Rasul itu ada orang yang saling ngejek, saling mencaci. Orang yang dicaci itu dia malah mengatakan alaikas salam, tidak ngebales, dia malah mendoakan alaika salam, mudah-mudahan antum selamat, cing selamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, Rasul tanggapi dua orang yang sedang saling mencaci itu. Amma inna malakan bainakuma yazubu anka kullama syatamaka hadza. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat ya sedang yazubu anka, membelamu, kullama syatamaka hadza, setiap engkau dihina, dicaci. Jadi ketika kita dihina, dicaci, dicibir, difitnah, direndahkan, saat itu malaikat sedang membela kita. Qala lahu, maka malaikat akan mengatakan, bal anta wa anta ahaqu bihi. Kata malaikat, ente juga, bahkan ente lebih pantas juga gitu. Maksudnya gimana? Misalkan cek si jalma nu ngahina teh, ente mah peot, cek malaikat, ente lebih peot. Ente mah buruk, cek malaikat, ente lebih buruk. Gitu, dibalik-balikan ku malaikat teh. Sedangkan ucapan malaikat makbul tidak? Hati-hati. Saat kita menghina orang, hakikatnya kita sedang menghina diri sendiri. Saat kita mencaci orang, hakikatnya kita sedang mencaci diri. Saat kita mencibir orang, hakikatnya kita sedang mencibir. Saat kita memfitnah orang, hakikatnya kita sedang memfitnah. Hati-hati. Begitu. Hati-hati. Ini bayangkan, malaikat loh langsung yang akan membelanya, dan malaikat yang akan mendoakannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa idza qulta lahu wa alaikas salam. Bahkan kalau kita saat dihina gitu, kita mengatakan, Kang, cek selamat gitu. Qala la, cek malaikat teu, bal alaika wa anta haqqu bihi, nu selamat mah ente lain itu. Malaikat habis-habisan membela kita gitu. Jadi ketika kita mengatakan, ketika dihina tadi kan cing salamet, cing sabar, atau napi naon cing sehat, cing malaikat teu itu mah teu salamet, teu sehat, ente nu kuduna geus sehat salamet mah, da ente sabar. Nanti tengah hina, tengah balas jeung teu kumaha, dibela habis-habisan oleh malaikat. Begitu, itulah. Jadi manfaatnya apa sekali lagi kalau kita harus membalas? Justru malah tadi keuntungan kita banyak ketika kita diam. Dalam arti diam bukan untuk kemudian pasrah begitu saja, tapi membiarkan. Karena yang dihadapi kita siapa? Orang bodoh, orang nggak ngerti, Bu. Percuma gitu, percuma, akan menghabiskan waktu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini, majalatu aliman ila golabtuhu. Aku kalau debat dengan orang berilmu pasti menang, kata Imam Syafi'i. Aku kalau berdebat dengan orang berilmu pasti menang. Wala jadalatu jahilan ila ghalabani. Tapi kalau berdebat dengan orang bodoh, eleh wae. Kenapa? Karena orang bodoh berdebat bukan dengan ilmu, tapi dengan emosi. Dan tidak ada manfaatnya berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Yang diperdebatkan bukan kebenaran. Sedangkan orang beriman, yang didebatkan adalah kebenaran. Ketika mereka menemukan kebenaran,
pendapat lawannya lebih mengerti, lebih baik, lebih benar, lebih logis, lebih realistis, maka akan diterima. Tapi orang bodoh makan kekeh, wenang truk cek istilah Sunda mah. Gitu. Ini gitu. Bahkan dalam kalimat yang lain ini kata-kata yang masyhur ya. Jadi kata Imam Syafi'i bahwa aku ya mampu berhujah ya, dengan 10 orang berilmu. Jadi maksudnya beliau mampu berdebat, ngadu argumen dengan 10 orang berilmu. Tapi aku akan kalah bila melayani satu orang yang bodoh. Karena ia berbicara tanpa dasar ilmu. Jadi maksud Imam Syafi'i apa? Ya percuma. Gitu. Maka ini kita dituntut untuk apa, Bu? Untuk cerdas. Bila memang kita ketika menyampaikan dalil disanggah dan disanggahnya bukan dengan dalil, sudah jangan diteruskan. Gitu. Ada seorang syekh kan ditanya, gitu ya syekh, kalau pembagian waris itu gimana? Laki-laki itu dan perempuan bagaimana bagiannya? Kata syekh itu ya laki-laki sebagaimana dalam Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwa laki-laki itu 2 bagian perempuan. Oh nggak bisa gitu, kan sekarang zamannya berbeda. Sekarang zamannya berbeda, justru perempuan gitu. Saya bilang ya mau gitu mas kuma ente we. Gitu. Ya percuma Pak, di debat dijelaskan juga nggak ngerti, diterangkan juga belum tentu paham. Maka kita berusaha untuk wa'arid anil jahilin. Ketika mereka dikasih tahu tidak mau tahu, ya udah kita pergi saja dan doakan, selesai. Gitu. Ketimbang kita selagi berusaha untuk mendebat atau membantah atau menjelaskan, padahal kita tahu kapasitasnya tidak mampu untuk menerima dan menyerap ilmu, maka itu hanya akan menghabiskan energi. Artinya seorang ibadur rahman dituntut untuk mengerti situasi dan kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus mempertahankan argumentasi kebenarannya, kapan dia harus menyadari bahwa tidak bermanfaat yang mempertahankan apa yang menjadi haknya di depan orang yang tidak mengerti kebenaran. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara ciri ibadur rahman yang kedua. Pertama, kalau jalan luar biasa, mencek istilah Sunda nanti jembar manah lapang dada. Itu. Jadi tidak kemudian merasa ingin menonjolkan diri, membanggakan diri, enggak. Dia selalu mengembalikan alhamdulillah ke Allah. Wihkan deui ka Allah. Yang kedua, ini indah kan, kalau ada orang yang mencibir, menghina, memfitnah, udah nggak dibalas. Malah dia mengatakan kata-kata yang baik, didoakan, kemudian diberikan doa spesial. Dimaafkan, didoakan, dan dinasihati. Udah, itu adalah sikap seorang hamba Allah pilihan. Maka beruntung bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ibadur rahman. Di antaranya 2, saya lagi hilangkan perasaan sombong dan ujub dalam diri kita, bahwa kita harus rendah di hadapan Allah, tapi rendah hati di hadapan sesama muslim, karena kita adalah makhluk yang sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa, tapi jangan merasa paling takwa, jangan. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci, ya jangan. Allah lebih tahu siapa yang suci, siapa yang bertakwa di antara kita. Begitu. Yang kedua, fokus dengan pekerjaan kita, fokus dengan tujuan kita untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, mempersembahkan sunnah terbaik kepada Rasul, mempersembahkan niat dan ketaatan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghabiskan waktu, energi untuk meladeni,
orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti persoalan, yang tidak tahu apa-apa, yang hanya akan membuang-buang waktu dan menguras energi saja. Karena pekerjaan kita masih banyak, ketaatan kita masih harus kita tuntaskan, dan ibadah banyak yang belum kita kerjakan. Maka fokus ke depan, jadikan apa yang sudah berlalu sebuah pelajaran agar jangan melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Itulah prinsip seorang ibadur rahman. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak, silahkan. Kita dikit-dikit insya Allah nanti dilanjut di poin yang ketiga. Ya, ini ciri yang ketiga itu. Jadi gini, nanti akan saling berkaitan, Pak. Jadi untuk bisa rendah hati, tidak sombong, maka jangan apa tadi? Jangan mudah terprovokasi, jangan mencibir orang lain gitu. Karena kalau mencibir merasa diri paling benar. Ya, mengomentari orang lain berarti merasa diri paling benar. Sudah, doakan saja. Udah, biarin saja, jangan tanggapi. Nah, orang bisa melakukan ini tidak sombong, hatinya bersih, kemudian tidak tertarik ya meladeni orang-orang yang jahil, itu ada kuncinya, Pak. Di yang ketiga itu. Apa yang ketiga itu? Ada? Yang lanjutannya? Itu rasanya di situ. Hah? Lanjutan yang barusan. Itu rasanya di situ. Ketemu? Lanjutannya. Terus? Nah, itu rahasianya di situ. Apa? Beribadah malam. Nah, beribadah malam, Pak. Rahasianya di situ. Kalau kita bisa, ini kan istimewa kan, di saat orang tidur kita bangun. Disitulah keistimewaannya di situ. Kekuatannya di sini nanti, Pak. Sekali lagi, kekuatan kita ya bisa rendah hati, kemudian tidak terprovokasi, fokus dengan apa yang menjadi kewajiban kita itu. Di sini kekuatannya, Pak. Di apa? Khurus sujadah. Kita bangun yabituna, bermalam untuk merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah, bersujud di saat orang tertidur, berdoa di saat orang tertidur, memanjat mohon kepada Allah di saat orang tertidur, dan meminta ampun di saat orang tertidur. Ini luar biasa. Ini pekerjaan yang susah. Itu. Jadi ini kata kuncinya di sini. Yang ketiga itu. Jadi ini akan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan ini. Begitu. Jadi artinya misalkan nggak mungkin ada orang yang mudah memaafkan, kemudian tidak terprovokasi, tapi di sisi lain dia mengabaikan sholat malam, itu jarang sekali. Ya. Nah, justru disitulah kekuatannya nanti. Ketika kita bisa bangun malam, maka Allah akan buat hati kita lembut sehingga kita tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan cibiran dan hinaan orang. Kita fokus untuk menuntaskan pekerjaan kita, mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian, dengan keikhlasan. Begitu. Allah bisa. Nanti insyaallah kita lanjut di poin yang ketiga di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi hadiah terbesar, yaitu sifat-sifat ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kita mudah-mudahan bisa berjalan di muka bumi tanpa perasaan sombong dan tanpa membanggakan diri, karena kita adalah makhluk Allah, manusia yang sama, punya hak yang sama. Yang penting adalah kita persembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati kita dan kerendahan diri kita, karena memang kita makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa bisa fokus ya untuk menuntaskan kewajiban kita untuk ke depan ya, positive thinking, meraih cita-cita, kemudian target-target yang harus kita tuntaskan. Adapun yang terjadi, apakah itu kesalahan kita atau bahkan tadi cibiran dan hinaan orang, biarkan saja. Bahkan kita doakan saja mereka supaya mereka selamat, berkah, kemudian dapat
kebahagiaan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibebani memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa salat malam, bangun malam. Bangun malam untuk salat, untuk ibadah. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.